Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi kalau kemarin saya sudah ngebahas tentang aplikasi turunan yang persamaan garis singgung kurva. Untuk sekarang saya akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Oke, silahkan disimak. Oke, pada penerapan turunan untuk yang kedua yaitu fungsi naik dan fungsi turun, yang akan kita bahas di sini hanya intervalnya saja. Jadi interval kapan fungsi itu naik, kemudian interval pada fungsi itu kapan fungsi itu turun. Misal ada fungsi y sama dengan fx, itu berlaku untuk yang pertama jika turunan pertama dari x itu kurang dari 0, maka fungsinya turun. Kemudian jika turunan pertama dari x itu lebih dari 0, maka fungsinya akan naik. Ini sudah pasti ya, jadi untuk memahaminya akan saya berikan contohnya. Contoh yang pertama, fungsi y sama dengan fx sama dengan minus x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3. Tentukan pada interval mana fx-nya turun dan pada interval mana fx-nya naik. Jadi untuk mencari intervalnya tadi, kita cari dulu untuk turunannya. Jadi turunan pertama y aksen sama dengan situ min, berarti min 2x ditambah 2. Kalau dia tadi interval turun, kalau interval dia turun, maka y aksennya kurang dari 0. Y aksennya yaitu min 2x tambah 2 kurang dari 0, berarti min 2x kurang dari min 2. Kalau koefisien x-nya dia negatif, kita positifkan, berarti tandanya kita balik, berarti 2x lebih dari 2, x-nya lebih dari 1. Jadi fungsi akan naik pada interval x lebih dari 1. Fungsi akan turun pada interval x lebih dari 1. Kemudian pada interval mana fungsi itu turun? Kalau pada interval mana fungsi itu naik, berarti kita mencari turunannya itu lebih dari 0. Tadi kan seperti itu kan, untuk interval dia naik adalah lebih dari 0. Tadi turunannya min 2x ditambah 2 lebih dari 0, maka min 2x lebih dari min 2. Sama seperti tadi, kita positifkan, jadi 2x kurang dari 2, x-nya kurang dari 1. Berarti dari fungsi min x pangkat 2 tambah 2x tambah 3 akan turun pada saat intervalnya x lebih dari 1 dan akan naik pada saat x kurang dari 1. Selanjutnya contoh yang kedua, fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 kurang 60x tambah 12. Tentukan pada interval mana fx itu turun dan pada interval mana fx itu akan naik. Jadi kita cari dulu untuk turunannya. F aksen x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 18x kurang 60. Kemudian kita cari interval turunnya, yaitu f aksen x kurang dari 0. Jadi turunannya kurang dari 0. Berarti 6x pangkat 2 ditambah 18x kurang 60 kurang dari 0. 6, 18 dengan 60. Sama-sama bisa kita bagi dengan 6. Jadi tinggal x pangkat 2 ditambah 3x kurang 10 lebih dari 0. Jadi kita faktorkan.
X pangkat 2 ditambah 3X kurang dari 10, kita faktorkan, berarti X. Di situ ada min 10. Min 10 berarti perkaliannya 2 dengan 5. Ini tambah dan kurang. 2 dan 5. Dimanakah 2 dengan 5? Biar menghasilkan positif 3, berarti 5 harus di sebelah sini dan 2-nya negatif. Karena 5 dikali min 2 min 10, 5 dikurang 2 hasilnya 3. Berarti X tambah 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 5. Atau X-nya kurang 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Berarti intervalnya dari min 5 kurang dari X kurang dari 2. Pada interval min 5 kurang dari X kurang dari 2, fungsi itu akan turun. Selanjutnya lagi, pada interval mana fungsi itu naik? Kalau fungsi itu naik, berarti turunan pertama dari X-nya lebih dari 0. Sama seperti tadi, kita buat 6X pangkat 2 tambah 18X kurang 60 lebih dari 0. Kita bagi 6, berarti tinggal X pangkat 2 tambah 3X kurang 10 lebih dari 0. Jadi tadi pemfaktorannya X tambah 5 dan X kurang 2 lebih dari 0. X sama dengan min 5 dan X sama dengan 2. Untuk intervalnya karena di sini lebih dari 0, berarti X kurang dari min 5 atau X lebih dari 2. Jadi pada interval X kurang dari 5 atau X lebih dari 2, maka fungsi tersebut akan naik. Cukup ini saja untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun. Kita hanya mencari intervalnya, kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun. Cukup mudah kan? Kita ketemu lagi di video berikutnya, yaitu tentang nilai dan titik stasioner. Oke, bye-bye.